Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rich Channel Humble and Respect. Oke guys, inspirator kita kali ini adalah seorang polisi guys. Dengan rutinitas yang padat, pastinya kalian pengen tahu kan gimana sih bisa menjadi seorang ya seperti ini. Pengen tahu siapa orangnya? Yuk terus. Assalamualaikum Mas Dwi. Nah, jadi Mas Dwi ini percaya nggak percaya ini adalah seorang polisi nih teman-teman di channel. Pasti kalian pengen tahu kan gimana sih seorangnya Mas Dwi ini dari polisi bisa usaha di malam hari. Tetap di Rich Channel. Nah, alhamdulillahirabbil alamin nih teman-teman di channel, akhirnya kita bisa ketemu sama Mas Dwi Laksono. Waduh. Oke, Mas Aril. Iya, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Oh iya, sekarang kesibukannya apa nih Mas Dwi kalau boleh tahu? Kalau kesibukan saat ini kerja ya, kerja. Kalau libur ya jualan saya. Oh iya, ini kalau boleh tahu nih Mas Dwi Laksono nih, kan teman-teman di channel pasti pengen tahu nih. Sekarang usianya berapa sih Mas? Usia 28 saya, 28 tahun. Sekarang kesibukannya kan bilang kerja, ya kita juga tahu. Kerjanya itu di bidang apa tuh Mas Dwi? Kebetulan saya anggota Polri, anggota Polri. Tapi ya ada sedikit apa ya, sampingan lah kecil-kecilan. Kuliner, bisnis kuliner. Nah, melihat dari Polri nih, Mas Dwi Laksono, Polri itu kan mungkin rutinitasnya kan padat sekali tuh. Terus juga mungkin waktunya bagaimana. Nah, terus untuk waktunya sendiri, mengatur waktunya dengan sekarang usaha kuliner itu gimana tuh Mas Dwi? Ya sebenarnya sih pinter-pinteran kita untuk membagi waktu ini ya. Kebetulan kan saya juga kerjanya itu sip-sipan. Ya, masuk pagi, pulang sore. Nah, pas pulang sore itulah sampai malam saya manfaatkan waktu untuk usaha. Nah, besoknya libur, nah gitu juga tak sempetin buat usaha. Gitu aja sih Mas, berjalannya waktu aja. Oke, siap. Nah, jadi gini nih teman-teman, mungkin dari teman-teman Rich Channel juga pengen nanya nih sama Mas Dwi Laksono nih. Sebenarnya cita-citanya awalnya itu emang udah pengen jadi Polri, apa emang pengen punya usaha kuliner sih awalnya? Oh enggak, sebenarnya cita-cita saya berbanding apa ya? Terbalik ya, kalau sama yang sekarang itu. Dulu cita-cita saya jadi perampok dulu Mas. Bener. Dulu awal mula ditanya bapak saya itu, jadi gini, saya berdua nih duduk sama kakak saya itu ditanya sama bapak kan, Duk, kalau bahasa Jawa Duk kan cewek kan, Duk, kamu mau jadi apa cita-citanya nanti? Kakak saya jawab mau jadi dokter ya. Terus giliran saya tanya kan, kamu jadi apa Le? Udah Pak, saya jadi perampok aja, saya bilang gitu. Loh, kaget ya, bapak sama ibu saya kaget. Loh kok kamu kok punya cita-cita jadi perampok itu gimana ceritanya? Karena saya lihat ini Mas Aril. Iya. Pernah nonton dulu kan di TV ada itu apa namanya? Sunan Kalijogo ya. Oh, Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu saya lihat perannya kan jadi perampok kan awalnya. Terus diangkat jadi wali gitu. Kayak Robin Hood bukan sih? Wah, saya kurang tahu kalau Robin Hood. Jadi, dia merampok tapi hasilnya itu dia di apa namanya? Untuk orang yang nggak mampu. Oh, iya benar itu Robin Hood. Nah, gitu Mas. Kira-kira ya. Robin Hood berarti ya. Nah, terus lanjut. Nah, berjalannya waktu, tadinya saya udah nggak mau sekolah tuh Mas. Saya SMP mau ke SMA itu sebenarnya udah nggak mau sekolah. Saya udah putus, ibaratnya putus harapan lah untuk mau sekolah lagi, karena kan melihat dari ekonomi orang tua juga kurang mampu kan, kurang mampu. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak ngelanjutin sekolah. Nah, tapi saya pikir-pikir
kalau saya nggak sekolah, saya mau jadi apa nanti gitu loh. Ya minimal SMA lah, kalau orang kampung itu kan minimal SMA udah bagus ya kan. Saya ngeliat kegiatan orang tua saya tani di sawah. Nah pas nyangkul itu ditanya sama bapak saya ngobrol lah ya di sawah itu, gini loh Le, kalau jadi orang tani itu ya kayak gini susahnya. Nah dari situ saya menilai, mikir tuh Mas, saya pulang itu dari sawah, saya langsung pulang. Dan kebetulan pas hari terakhir daftar sekolah itu masih buka hari Rabu, saya masih ingat tuh hari Rabu. Pendaftaran kan 3 hari itu. Daftar sekolah apa nih Mas Dwi? STM. Oh, ya. Dulu basicnya STM. STM. Ya? Saya tawuran nggak tuh? Iya, kalau tawuran ya. Tawuran yang paling kali ya. Paling sekali 2 kali lah ya kalau tawuran. Nah, dari situ saya berangkat ke sekolah, tes di SMK 1 Negeri Purwosari Bojonegoro itu. Nah, kebetulan saya diterima. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah diterima sampai akhirnya lulus. Setelah lulus saya kerja di Surabaya. Oh, jadi sebelum itu emang lulus sekolah itu emang kerja dulu Mas Dwi itu ya? Kerja, saya langsung kerja. Keputusan saya pokoknya saya lulus sekolah harus kerja gitu. Entah itu kerja apa, yang penting saya keluar dari kampung halaman lah itu. Gitu. Ini mohon maaf nih, pas banget lagi diomongin. Kalau boleh tahu dulu asalnya dari mana Mas Dwi? Saya Bojonegoro, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Bojonegoro, Jawa Timur. Nah terus sekarang ini kan Mas Dwi kan bilang kan kerja. Sekarang kan di Polri nih, mohon maaf nih. Dulu sebelum di Polri itu kerjanya apa sih Mas Dwi? Wah, saya ibaratnya yang melalang buana juga ya. Sempet gak jadi rampok dulu tuh? Nggak sempet juga, nggak kecapek itu cita-citanya gitu. Kali jadi rampok dulu kan? Cita-citanya akhirnya nggak kesampaian. Nggak kesampaian. Iya. Terus saya lulus sekolah, saya ke Surabaya sama teman saya itu, teman SMP ya. Dia nggak ngelanjutin sekolah, saya ikut kerja sama dia. Jualan roti Mas, jualan roti keliling itu. Gerobak selama 5 bulan saya ingat saya itu. Di daerah Ndonowati, Sukomanunggal, Surabaya itu. Saya 5 bulan dorongin gerobak itu Mas. Nah disitulah awal mula saya tahu soal usaha. Saya lihat modalnya cuma 80.000, saya bawa rotinya, tak bawa pulang uangnya 400.000 kalau nggak salah. Saya ingat saya itu. Dari situ saya mikir itu, lumayan juga ternyata jualan ya, saya bilang gitu. Meskipun kelihatan sepele, cuma bawa gerobak. Saya lihat-lihat itu ya untung bersih zaman dulu bisa 6 juta 7 juta itu pada saat itu ya, tahun 2009 Mas. Tahun 2009. Nah saya kasih ke bos saya. Setelah saya kasih 5 bulan saya stop, udah nggak ngikut orangnya. Akhirnya saya merantau ke Jakarta itu. Oh itu tahun berapa tuh pas merantau tuh Mas? Merantau tahun 2010 bulan Februari Mas. Seingat saya itu di Februari. Saya ke Jakarta, lanjut naik angkot 06A kalau nggak salah, seingat saya itu. Jurusan UKI ya, Jatinegara UKI itu Mas. Nyasar lagi. Ya, saya udah bawa kardus kanan kiri, bawa ransel lah kalau orang kampung itu kan. Pokoknya kelihatan kampungnya banget. Akhirnya saya ke Bogor itu, ikut saudara. Ke Bogor hampir setahun setengah ya, ikut beliau. Tapi terus setahun itu ya sebenarnya saya nganggur juga. Nganggur juga, nggak ngapa-ngapain. Ibaratnya cuma bantuin, ikut saudara lah. Namanya ngikut ya kita harus apa ya? Ya tahu diri lah ya, bersih-bersih rumah. Terus ngantar anaknya sekolah, gitu aja selama setahun setengah itu. Setelah 1 tahun setengah saya ke Tangerang, pindah lagi ke Tangerang Mas. Nah itu sama siapa tuh Mas Dwi di Tangerang? Kalau ke Tangerang itu ikut temennya yang tak ikutin di Bogor itu Mas, saudara. Nah ke Tangerang, saya 1 tahun di Tangerang. Di Tangerang jualan ini Mas, jualan batik Pekalongan. Kan Pekalongan itu pusatnya batik itu kan. Siap. Nah saya jualan pakai mobil sama temen itu. Mobil teman saya yang nyopir, saya kan nggak bisa nyopir, ngikut aja saya. Karena awalnya kerjanya di kios kayak gitu Mas, di kios. Setelah di kios saya pikir kalau di kios itu penjualannya cuma orang-orang itu aja kan. Akhirnya saya punya pikiran sama bos saya itu, udah Bu, batiknya tak jual keliling aja. Saya bilang, loh lah kok jual keliling, udah nggak apa-apa saya bilang.
Nah, akhirnya jual keliling sampai ini Mas, pindah-pindah tempat Mas. Saya pertama kali jualan itu di Neglasari dekat Bandara Soekarno-Hatta itu. Dekat pos satpam, baru buka mobil, kapnya itu belakangan, tak tata, udah rapi, diusir Mas sama satpam saya. Loh, kenapa itu? Karena kan nggak boleh jualan di situ Mas. Yang lain ada tempat saya doang di situ. Harusnya satpamnya dirampok gitu. Iya, takut juga saya gitu kan. Iya. Karena kita jualan nggak bener ya udah, akhirnya saya tutup. Nah, akhirnya setiap ada pasar Jumat, pasar kaget kayak gitu saya pindah-pindah terus Mas. Pindah-pindah. Akhirnya ada lowongan pendaftaran Polri ya 2012. Kebetulan ngobrol sama ditanya sama suaminya yang saya ikutin baju batik itu. Udah ikut aja daftar polisi katanya gitu. Nah, dari situlah saya ikut, gagal Mas. Oh, jadi sempat daftar ya? Sempat daftar. Tahun berapa tadi tuh Mas? 2011. 2011 saya daftar polisi. Gagal, ya udah saya gagal ya jualan batik lagi. Nah, ada pendaftaran lagi, saya daftar lagi. Tahun 2012. Nah, pas tahun 2012 alhamdulillahnya lolos Mas saya Mas. Oke. Ini mohon maaf nih, pas banget lagi ngomongin polisi nih. Tadi kan Mas Dwi ini kan cita-citanya jadi rampok nih. Terus lucu sebenarnya. Lucu ya kan? Sebenarnya lucu Mas cita-cita saya. Jadi rampok nih. Itu kan kalau zaman sekarang ini teroris versus apa kan? Nah, untuk memilih akhirnya menjadi Polri, pastinya kan ada sesuatu pertimbangan nih. Itu apa yang membuat Mas Dwi akhirnya gue pengen jadi polisi nih? Apa sih? Karena dalam benak saya waktu kecil itu Mas, saya pernah foto ya, kalau kecil itu foto sama orang tua saya. Ada foto keliling itu Mas. Oh iya. Kalau di kampung ada foto keliling pakai motor GL 100 namanya itu. Nah, foto keliling, foto katanya. Ya udahlah saya ikut foto kan. Nah, saya lihat bagus juga ya jadi aparat negara itu kan gitu. Ya sebenarnya motivasinya dari itu Mas. Dari foto saya kecil, ya alhamdulillah sih jadi kenyataan. Akhirnya jadi emang udah sempat kayak ada cita-cita juga mungkin ya? Kalau cita-cita enggak, maksudnya kan semenjak foto, mohon maaf nih Mas Dwi, foto jadi kayak asik juga ya kayak jadi ini. Iya, mungkin di situ juga ya. Makanya kepengen gitu juga. Nah, tapi saya lihat background dari orang tua petani yang nggak mampu lah ya. Nggak mampu, saya ya akhirnya kerja apa aja tak lakuin Mas. Nah, kebetulan kok ketemu jalannya jadi polisi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pas lulusnya itu nih kan akhirnya mungkin 2 kali daftar nih Mas Dwi. Itu lulusnya akhirnya tahun berapa tuh? Saya lulus 2013. Pelantikan 2013 Mas ya. Oke. 2013 pelantikan. Nah, cuman gini nih. Ini pasti teman-teman Riz Channel juga pasti pengen tahu. Polri itu kan maksudnya waktunya padat, mungkin rutinitasnya juga mengabdi kepada negara luar biasa banget gitu. Sampai akhirnya Mas Dwi itu kembali lagi ke ranahnya dagang yang mungkin jualan sekarang kuliner. Itu mungkin bisa diceritain tuh apa inspirasinya sih bisa seperti ini Mas? Inspirasi ceritanya ya gini aja sih Mas ya. Karena saya melihat waktu saya dulu sipil, saya melihat image Polri itu ya mohon maaf nih ya kurang bagus lah. Di mata masyarakat kurang bagus. Nah, setelah saya jadi polisi saya berpikir saya harus beda sama polisi-polisi yang dulu ibaratnya dipandang jelek sama masyarakat gitu. Artinya nggak semua Polri yang punya sifat buruk lah ya. Nah, mungkin ada oknum tertentu ya. Mohon maaf nih. Cuman dalam prinsip saya meskipun kita kerja kita harus punya sampingan. Betul. Artinya kita nggak mengharapkan pemberian orang lain gitu Mas. Meskipun kita kerja tapi kita kalau ada ya ada tambahan lah Mas ya. Ada uang tambahan itu kita nggak mengharapkan pemberian orang lain aja. Jadi meskipun kita di mana tempatnya kerja ya kita jalanin ikhlas aja Mas ya. Kita jalanin ikhlas. Nah, sekarang gini Mas Dwi. Dengar-dengar nih Mas Dwi nih. Sekarang ini kan udah ada di usaha kuliner nih. Tapi pasti nggak tiba-tiba begini nih. Nah, itu mungkin bisa diceritain tuh. Awalnya tuh tiba-tiba akhirnya kuliner tuh mungkin sempat apa dulu sih dulu?
Jatuh bangun mas ya, sebenarnya jatuh bangun saya. Ya kebetulan aja yang berhasil itu di dunia kuliner. Emang awalnya? Awalnya saya buka cuci steam mas. Cuci steam baru ya paling 2 bulan lah mas. Langsung tutup mas, bangkrut. Langsung tutup. Saya buka cuci steam di daerah Tangerang nih mas. Pertama kali saya mencoba terjun di usaha sendiri maksudnya, model sendiri. Saya 2013 akhir kalau nggak salah. 2013 akhir seingat saya. 2 bulan buka, tutup mas. Kenapa bisa tutup? Ya artinya antara pemasukan sama pengeluaran nggak sesuai. Ya banyak pengeluarannya. Kalau tak terus-terusin ya rugi mas, mending tutup aja sih mas. Udah akhirnya tutup mas, 2013 akhir tutup. Nah akhirnya kan itu kan dari Steam nih Mas Dwi. Dari Steam. Nah setelah Steam itu bagaimana tuh mas? Setelah Steam saya mencoba lagi untuk usaha lagi mas. Mencoba lagi jualan semir mas, jualan semir keliling. Lucu sebenarnya mas itu mas. Saya udah jadi polisi ya kan, jualan semir. Itu mohon maaf nih, itu gimana cara masarinnya mas Dwi? Saya masarinnya itu ke toko-toko mas, ke toko kelontong, ke koperasi-koperasi apa namanya? Mohon maaf nih, ini markasnya tentara mas. Saya masuk, tapi mereka nggak ada yang tahu kalau saya anggota Polri. Saya nggak pernah memperlihatkan waktu saya jualan kok saya anggota Polri nggak. Mereka nggak ada yang tahu. Jadi tahunya ya saya tukang jualan semir aja. Jadi tak bawa pakai motor itu kan, pakai motor keliling sampai ke daerah Serpong kemana-mana itu mas. Jadi seminggu sekali, pas saya libur saya jalanin usaha itu. Jadi kalau waktu kerja ya kerja, waktunya libur ya saya manfaatin buat jualan. Nah itu berjalan 4 bulan kalau nggak salah. Tahun berapa itu mas? Tahun 2014. 2014. Saya jualan, bawa semir banyak itu mas, ada 3 kardus kalau nggak salah kan. Saya keserempet taksi, akhirnya semir saya berarakan lah. Iya, berarakan di jalan. Rugi mas di situ mas. Akhirnya malah dirampok orang. Akhirnya tutup mas itu mas. Gara-gara berarakan. Bener. Iya. Akhirnya tutup mas itu. 2014. Nah terus kan dari jualan semir nih, apalagi tuh mas Dwi? Setelah jualan semir, akhirnya saya jualan gulai mas. Gulai. Nah gulai dengan modal seadanya, cuma sebentar itu mas, nggak nyampe sebulan mas, tutup juga itu. Tutup. Jadi modal daging 2 kilo mas. Betul. Kalau saya terinspirasi gultik tikungan yang di Blok M itu. Oh iya. Nah itu kan ramai itu mas. Saya lihat wah ini potensi jualan gulai lumayan juga nih di Jakarta nih. Nah setelah saya mencoba ikut jualan gulai ternyata nggak sesuai dengan harapan. Karena saya beli daging 2 kilo mas. Nah itu nggak nyampe 10 porsi udah habis mas. Modelnya 250, dapat uangnya 75.000 setiap hari mas. Malah bobrok ya? Malah bobrok, rugi. Jadi karyawan saya tak tanya, loh itu dagingnya kebanyakan itu, saya bilang. Udah nggak apa-apa mas, biar pelanggan balik lagi katanya. Nah akhirnya kan tutup saya mas, nggak untung. Kembali lagi ke cita-cita perampok. Dirampok mulu jadinya. Bener, akhirnya dirampok orang terus nih saya. Dirampok mulu. Nah terus akhirnya kan gulai itu Mas Dwi. Gulai. Nah itu kelanjutannya bagaimana tuh mas? Setelah itu udah lama mas, saya lama sampai 2016 saya nggak mencoba usaha lagi. Itu udah sempet apa namanya ya? Down lah ya? Sempet ngedon, nggak bisnis lagi lah pokoknya. Itu tahun berapa mas Dwi? Mohon maaf. Dari 2014 sampai 2016. Stop tuh vakum ya? Vakum. Saya nggak jualan lagi. Nggak pengen mencoba bisnis lagi, nggak pengen mas. Nah kebetulan di 2016 itu saya ngekos kan. Pada akhirnya 2016 Februari itu saya memutuskan untuk terjun lagi dunia kuliner. Nah itu kan maksudnya dari ngedon nih Mas Dwi. Apa yang membuat Mas Dwi itu akhirnya bersemangat lagi untuk terjun di dunia usaha lagi tuh? Yang bikin ini ya karena saya lihat orang tua mas ya. Saya lihat orang tua, saya akan menyisihkan gaji saya sekian itu untuk orang tua terus setiap hari. Tapi karena keadaan saya ngekos,
pengeluaran kan semakin semakin bertambah ya. Akhirnya dari situ saya nggak bisa ngirimin orang tua. Ketika saya nggak bisa ngirimin orang tua, di situ saya mikir Mas. Saya berpikir gimana caranya saya bisa memberi orang tua lah, meskipun nggak seberapa, setidaknya kita memberi orang tua, karena beliau yang sudah berjasa membesarkan saya hingga sampai sekarang ini. Dan balasan saya ya mungkin menyisihkan sedikit rezeki buat orang tua. Nah, akhirnya saya memutuskan Februari itu untuk buka sambal korek. Sambal korek ini mohon maaf nih Mas Dwi, ini bagus nih, menarik banget nih teman-teman nih. Itu sambal korek nih, dari kata-kata sambal korek nih namanya nih. Itu terinspirasi dari mana itu nama itu Mas Dwi? Itu terinspirasi waktu saya sekolah Mas. Oh, iya. Waktu saya sekolah nggak pernah dikasih uang saku, sama ibu saya cuma dikasih sambal korek setiap pagi itu. Jadi kan ada nasi kalau di kampung itu nasi wadang. Nasi wadang itu nasi kemarin itu loh Mas. Oh iya, sisa kemarin. Sisa kemarin. Nasi sisa kemarin itu buat sarapan paginya saya berangkat sekolah, karena nggak dikasih uang saku kan. Leh, tak kasih ini ya, tak bikinin sambal ya katanya. Ya wes nggak apa-apa Mak, aku bilang gitu. Akhirnya dibikinin sambal korek. Sambal korek itu ya sambal biasa sih Mas. Tak makan sambal sama nasi udah itu doang. Berangkat sekolah cuma sarapannya itu. Nasi sama sambal doang? Nasi sama sambal. Nggak ada lauknya itu? Nggak ada lauk sama sekali. Ya, karena kan nggak dikasih uang saku Mas. Yang penting perut saya keisi, sampai saya pulang sekolah masih kenyang, intinya kan gitu. Ya udahlah, saya jalanin, nggak masalah. Saya terinspirasinya sambal korek. Nah jadi itu tuh inspirasinya tuh. Nah terus Mas Dwi nih, kan ini udah dapat inspirasinya nih, sambal korek ini. Nah itu mungkin teman-teman pengen tahu nih, pertama kalinya Mas Dwi terjun lagi itu di mana sih tempatnya? Pertama kali gitu, mungkin bisa diceritain tuh Mas Dwi. Pertama kali saya buka itu di trotoar Mas ya, di trotoar dengan ukuran gerobak 2 meter kali 50 ya, lebarnya 50. Itu pun gerobaknya saya minjem temen Mas. Gerobaknya saya minjem temen. Saya lama gak ketemu temen itu kan main ke tempat dia. Nah semua sih berjalan mengalir aja Mas. Saya main, saya lihat kok ada gerobak ya kan, saya pinjem, boleh kan sama dia kan. Udah saya pinjam dulu, nanti uangnya tak ganti sambil berjalan saya bilang. Udah bawa aja nggak apa-apa kata dia gitu. Karena saya bawa, saya jualan di trotoar. Ya itu ya pahit juga Mas. Pahit juga. Ya kalau dibilang cerita masa lalu pahit Mas. Awalnya saya jualan itu nggak punya apa-apa. Makanya tenda nggak punya, piring paling cuma 4 biji itu piring ini. Waktu saya di kosan kan masih ada piring itu. Ada piring saya pakai jualan, kompor juga. Waktu di kos itu kan ada kompor 1 tunggu itu. Ya pakai itu terus Mas jualannya. Pokoknya seadanya lah, yang penting bisa jualan saya bilang. Penting bisa jualan sampai 8 bulan Mas. Sampai 8 bulan itu belanja juga motornya minjem ini Mas, minjem tetangga kontrakan. Nggak punya motor dulu. Saya motor tuh cuma punya Astrea Legenda 2002 itu. Sejarah atau motor? Motor sejarah itu. Itu motor kenangan lah ya, motor kenangan. Jadi saya berangkat kerja pakai itu, belanja nggak ada motor, nggak ada apa. Sampai berjalannya 8 bulan, saya itu merintis lah ya. Saya merintis 8 bulan itu nggak ada pemasukan. Artinya nggak ada keuntungan sama sekali gitu Mas. Tapi dengan kita terus semangat, sabar, ikhlas menjalani aja ya. Alhamdulillah ketemu Mas. Ketemu. Ya akhirnya bisa berkembang lah ya. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Mas. Itu mulai berkembangnya tuh Mas Dwi ini kalau boleh tahu nih buat teman-teman Rice Channel nih Mas Dwi, itu pas tahun berapa tuh Mas? Akhirnya kan dari 2016 kan nih mulai nih. Terus 18 Mas Dwi bilang pas lah gitu, nggak ada keuntungan. Itu alhamdulillahnya mungkin ada sedikit keuntungan mungkin ya. Itu pas tahun berapa mulai ada ini? Tahun 2017 awal itu udah mulai ada keuntungan ya. 50.000, 100.000 gitu. Ada keuntungan itu. Nah, setelah ada keuntungan itu saya berpikir lumayan ya. Saya nggak berpikir mengharap untuk dapat besar, nggak. Yang penting ada untung dikit nggak masalah, saya jalanin Mas. Saya jalanin. Tapi dengan berjalannya waktu,
ketemu orang itu saya diajari soal apa namanya mengembangkan bisnisnya. Saya ketemu, saya terima kasih ya sama beliau itu gimana cara mengembangkan bisnis kuliner. Ya, yang penting kita harus punya kreatif terus, Mas. Kita juga harus mengedepankan kualitas pelayanan produk kita yang diterima sama konsumen itu harus jangan sampai berubah kalau soal kuliner gitu. Yang penting kita bisa mempertahankan cita rasa kita udah bagus. Gitu. Nah, ini pas banget nih untuk yang kembali ke sambal koreknya nih Mas Dwi. Tadi kan Mas Dwi bilang sambal korek itu inspirasinya dari kalau dulu sering dibekali nasi sama sambal korek. Bener. Nah, untuk resepnya nih, teman-teman di channel pasti kepo nih, pengen tahu tuh. Itu bikin sendiri apa gimana Mas Dwi? Bikin sendiri, Mas. Bikin sendiri. Jadi resepnya itu ngerampok. Bukan ngerampok, apa ya? Saya cobain terus, saya cobain. Jadi waktu dibikinin orang tua saya, ibu saya ya, itu dibikinin. Akhirnya saya punya inovasi, saya tambahin resep satu-satu, tak cobain itu. Saya cobain sampai bener-bener cocok lah ya di lidah, cocok. Terus saya bagi-bagi, saya bikin itu, saya nyobain itu, saya tes, saya bikin, saya bagi-bagi ke tetangga kontrakan itu. Dan alhamdulillah 100% dari semua yang tak kasih itu semua bilang enak. Alhamdulillah. Dari situ saya baru yakin itu, apa namanya, buka sambal korek itu. Kalau mereka dari sekian orang tak kasih itu bilang nggak enak, ya saya belum buka mungkin. Tapi alhamdulillah respon mereka bilang enak semua. Alhamdulillah. Luar biasa banget nih teman-teman di channel nih. Nah, cuman sekarang nih Mas Dwi nih, pastikan teman-teman nih pengen tahu nih Mas Dwi. Sekarang dengar katanya cabangnya udah banyak nih. Wah. Alhamdulillah nih. Kalau boleh tahu sekarang udah punya berapa cabang nih Mas Dwi? Titipan sih, Mas. Oh iya, siap. Itu titipan, semua titipan. Bukan rampok ya? Bukan rampok. Itu titipan. Oh, kalau boleh tahu berapa sih sekarang cabangnya Mas Dwi? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah ada, ya berjalannya setahun ini Mas ya, setahun setengah ini udah 17 cabang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti alhamdulillah rencana bulan depan itu buka di Sulawesi perdana itu. Jadi sekarang udah seluruh Indonesia dong masuknya? Iya. Hampir ke pelosok-pelosok ya Mas ya? Belajar Mas, belajar mencoba pelan-pelan aja. Luar biasa banget nih teman-teman di channel nih perjuangan dari Mas Dwi Laksono. Nah sekarang gini nih Mas Dwi, sekarang melihat Mas Dwi udah alhamdulillah seperti ini nih Mas, dukungan orang tua kepada Mas Dwi itu gimana sekarang Mas? Iya, kalau soal dukungan sih alhamdulillah orang tua juga mendukung Mas ya. Alhamdulillah mendukung ya. Mereka selalu mensupport lah, selalu mensupport kegiatan positif saya. Ya mereka kayak gini kan juga atas dukungan mereka juga kan. Berarti ngaruh tuh Mas ya, dukungan orang tua tuh sangat ngaruh Mas, sangat ngaruh sekali Mas. Itu. Cuman gini nih Mas Dwi nih, ada tambahan lagi nih. Tadi kan mendengar dari cerita Mas Dwi, alhamdulillah udah punya 17 cabang nih Mas Dwi. Itu kira-kira sekarang berapa sih penghasilan tuh Mas Dwi kalau boleh tahu tuh? Kalau iya. Bingung juga kalau soal penghasilan Mas. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah cukup lah Mas. Alhamdulillah cukup ya. Berkah lagi alhamdulillah ya. Nggak perlu ngerampok. Nggak perlu ngerampok lagi ya kan. Wah luar biasa banget nih teman-teman. Jadi memang berkah orang tua ya Mas Dwi ya bisa menjadi seperti ini ya. Berkah orang tua Mas. Nah kembali lagi nih ke Mas Dwi nih. Alhamdulillah. Buat teman-teman nih Mas Dwi, mungkin teman-teman Riz Channel yang sekarang ingin memulai usaha, pengen mencontoh jejaknya Mas Dwi nih. Waduh. Saran-sarannya untuk anak-anak muda Indonesia terutama, untuk memulai usaha tuh harus gimana sih? Kalau untuk memulai itu yang penting dijalani aja Mas ya. Niat, dijalanin, meskipun itu prosesnya berat, ya tetap semangat, ikhlas ya. Dan sabar, karena banyak dari teman-teman kita usaha ketika down, ketika nggak ada keuntungan mereka udah nyerah. Yang penting pesan saya sama Riz Channel ya, tetap semangat, selalu mencoba dan jangan pernah menyerah. Waduh mantep. Siap.
Nah, Mas Dwi, ini buat teman-teman Reels Channel nih, mungkin ada yang pengen nongkrong-nongkrong sambil makan di Sambal Korek DNO nih. Itu tempatnya di mana sih lokasinya, Mas Dwi? Kalau untuk tempatnya, bagi teman-teman Reels Channel bisa kunjungi di Jalan Sumur Batu Raya, tepatnya di depan SMP Negeri 228 Jakarta Pusat. Nah, di situ Reels Channel teman-teman bisa makan. Terus kontak personnya Mas Dwi? Nah, kebetulan gini Mas Aril, Ya. kebetulan kita juga bisa franchise ya, Sambal Korek ini bisa franchise, bisa apa namanya, buat teman-teman Reels Channel bisa hubungi di kontak di bawah ini ya. Dan untuk Instagramnya bisa dilihat di @sambalkorekdno pusat. Nah, ini buat banget nih. Jadi teman-teman juga bisa nih, teman-teman Reels Channel yang pengen mulai usaha bisa hubungi tuh Mas Dwi. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin nih Mas Dwi Laksono, terima kasih banyak sudah sharing bersama tim Reels Channel. Semoga usahanya makin berkah dan sukses. Amin, amin. Nah, buat teman-teman terus tonton Reels Channel. Apabila video ini, inspirasi ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share video ini dan juga tag ke teman-teman kalian yang insya Allah berkah. Jangan lupa untuk teman-teman Reels Channel yang mungkin punya inspirator yang bisa sharing dengan tim Reels Channel, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu lagi di Reels Channel Humble and Respect. See you guys. Thank you Mas Dwi. Oke. Sukses selalu.